Kita beralih ke kabar lain, ratusan rumah terendam banjir di Rokan, Hulu Riau. Kondisi ini terpicu setelah guyuran hujan deras serta meluapnya sungai setempat. Sedikitnya ada 500 rumah terendam banjir hingga setinggi 2 meter di Desa Rambah di Kecamatan Rambah Hilir, Rokan, Hulu Riau. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejak dini hari tadi. Sungai Kumu yang mengalir di Kecamatan Rambah Hilir meluap. Petugas kepolisian berpatroli menggunakan perahu karet dan mengevakuasi sejumlah warga dari rumah yang terendam. Banjir juga mengakibatkan terputusnya jalan lintas provinsi penghubung Riau dengan Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami kelompok yang terdiri dari Imani Rahmi dengan NIM 2138048, Putri Amina dengan NIM 2138033, dan Siti Armeni Sorno Putri dengan NIM 2138047. Di video kali ini, kami akan berbagi informasi tentang bencana alam, baik pengertian bencana alam, faktor-faktor bencana alam, serta upaya yang dapat teman lakukan untuk menanggulangi bencana alam. Sampai pada tahap apa saja sih jenis-jenis bencana alam yang ada? Yuk simak videonya. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana karena faktor non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Adapun bencana yang disebabkan faktor sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Faktor penyebab bencana alam ada dua, yaitu faktor alam dan non-alam. Bencana yang disebabkan faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Yang ketiga yaitu melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Menebang pohon yang telah berkayu, kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Yang keempat yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali masyarakat Indonesia membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke sungai. Tentu hal ini akan memberikan dampak buruk di kemudian hari, karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir saat hujan sedang tinggi. Yang kelima yaitu rajin membersihkan saluran air. Perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Di wilayah tertentu bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan waktu yang berkala. Hal ini bertujuan agar terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir. Selanjutnya, kita akan membahas upaya menanggulangi banjir. Yang pertama yaitu menjaga lingkungan sekitar. Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Sungai sebaiknya dipelihara dengan baik, jangan membuang sampah ke selokan. Sungai atau selokan jangan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hindari membuat rumah di pinggiran sungai.
Saat ini semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggir sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir atau tatanan masyarakat tidak teratur. Sekian penyampaian materi dari kami terkait bencana alam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kami, mohon diberi maaf dan boleh bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan sarannya juga ya. Sampai berjumpa di video berikutnya teman-teman.